Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa poin pembahasan menarik dari manga berkuatan para shinobi, yaitu Boruto Dua Pusaran Biru. Di mana secara garis besar, isinya akan berfokus untuk menjelaskan secara rinci tentang semua kejadian penting yang ada pada chapter terbarunya kemarin. Dimulai dari yang pertama, yaitu tentang seperti apakah perubahan di dalam desa Konoha di bawah pimpinan Hokage barunya. Sampai dengan poin yang terakhirnya, yaitu bagaimana cara Boruto bisa datang dengan cepat untuk dapat menghentikan kode dan juga menyelamatkan Sarada Uchiha. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua poin pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Seperti yang kita ketahui, setelah manga Boruto chapter yang pertama sudah keluar secara resmi di aplikasi Manga Plus, maka secara otomatis banyak sekali misteri besar yang muncul di dalam satu chapter yang sama itu. Bahkan jika kita perhatikan baik-baik, pada chapter pertama dari manga Boruto ini, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama tentang bagaimana kondisi dari desa Konoha setelah terkena teknik omnipoten atau teknik Zeno yang dimiliki oleh Eida. Di mana pada periode waktu itu, sistem pertahanan desa dari Konoha seketika langsung diperketat. Dan semua shinobi aktif yang saat itu ada di desa Konoha diberikan satu buah perintah khusus dari Hokage ke-8, yaitu mereka diwajibkan untuk dapat menangkap Boruto dan juga membunuhnya di tempat ketika Boruto memunculkan batang hidungnya lagi, baik itu di dalam desa ataupun di luar desa Konoha. Bahkan bukan hanya para shinobi saja yang memiliki tujuan seperti itu, karena pada dasarnya permintaan untuk dapat menangkap serta membunuh Boruto adalah sebuah tuntutan dan juga sebuah harapan dari seluruh penduduk di dalam desa Konoha. Mengingat di dalam pikiran mereka semua, Boruto lah yang telah membunuh Hokage ke-7 alias Uzumaki Naruto. Intinya, setelah Shikamaru menjabat sebagai Hokage, maka prioritas dari seluruh shinobi yang ada di desa Konoha saat ini bukanlah hanya sekedar tentang menjaga perdamaian lagi, tapi hampir seluruh ninja yang ada di dalamnya berfokus untuk melakukan perburuan terhadap Boruto yang dianggap sebagai pemberontak dan juga kepada Kode yang dianggap sebagai teroris. Serta mereka semua pun juga fokus untuk mengamankan seluruh isi desa mereka dengan cara melakukan penjagaan yang ketat di dalam setiap sudut kotanya. Bahkan pada halaman yang sama ini, kita pun bisa melihat juga bahwa banyak sekali kelompok dari polisi ninja yang saat itu sedang melakukan patroli sambil terus melaporkan status dan juga perkembangan keamanannya kepada para petinggi di desa Konoha, termasuk kepada Kawaki itu sendiri. Sebenarnya semua hal di atas adalah sesuatu yang wajar, karena di dalam chapter pertama ini, MK pun sudah mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa time skip di dalam manga ini terjadi di dalam periode waktu selama 3 tahun. Yang artinya, walaupun pada awalnya semua orang penduduk desa sempat merasakan kejanggalan dari semua perubahan ingatan yang ditimbulkan oleh efek kekuatan Zeno milik Eida, tapi seiring berjalannya waktu, semua keraguan yang ada di dalam hati mereka saat ini sudah berubah menjadi sebuah fakta sejarah yang sama sekali tidak bisa dilupakan, bahwa Boruto adalah seorang pembunuh dan juga seorang pengkhianat. Itulah realita keadaan dari desa Konoha pasca kematian dari Uzumaki Naruto. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara Boruto bisa datang dengan cepat ke dalam desa Konoha. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung mampu mendarat di atas tubuh Kode sambil mencoba untuk menahannya dan juga menginjaknya supaya tidak menyerang Sarada. Sebenarnya teori mengenai cara kemunculan Boruto ini sangatlah banyak sekali. Tapi secara garis besar, saat ini hanya terdapat 2 buah kemungkinan saja yang paling masuk akal. Pertama, Boruto bisa datang dengan cepat menuju ke tempat Kode dengan cara menggunakan jurus teleportasinya atau jurus perbedaan tempat sama seperti kekuatan milik pendahulunya, yaitu Hiraishin no Jutsu. Nah, untuk pendapat yang pertama ini sebenarnya sangatlah cocok sekali, mengingat Boruto sendiri merupakan keturunan satu darah dari Minato Namikaze. Jadi sangat tidak mengherankan jika di dalam cerita Dua Pusaran Biru, Boruto mampu mempelajari teknik tersebut. Apalagi Boruto dan juga Minato adalah 2 orang yang sangat jenius, bahkan jauh lebih jenius daripada Naruto itu sendiri. Ditambah, Boruto pun saat ini memiliki guru yang luar biasa hebat, yaitu Sasuke Uchiha. Jadi sangatlah masuk akal jika di dalam waktu 3 tahun ini, Sasuke meminta kepada Boruto untuk dapat mempelajari banyak jutsu spesial, termasuk Hiraishin no Jutsu. Lagi pula saat ini Boruto adalah seorang buronan. Jadi dengan adanya tambahan teknik Hiraishin no Jutsu ini, maka Boruto pun akan dengan mudah untuk bisa masuk ataupun keluar dari medan tempur ketika hal itu dibutuhkan.
Intinya, pergerakan taktis dari teknik Raisen bukanlah sebuah hal yang sangat mustahil dipelajari, khususnya bagi seorang Boruto. Lalu sekarang kita masuk ke pendapat yang keduanya. Bagaimana jika pada momen itu, ternyata Boruto bisa datang secara instan menuju ke tempat Sarada dengan menggunakan kekuatan dari Jogan yang saat ini dimiliki oleh Boruto? Nah, alasan dari pendapat yang kedua ini bukanlah sekedar asumsi belaka. Karena faktanya, bukti atas kemampuan Jogan sudah terdapat di dalam ceritanya secara langsung. Di mana pada halaman ini, Sarada pun awalnya sempat memperingati Kode dengan berkata seperti ini kepada dirinya. Woi, Boruto sudah 3 tahun tidak pernah datang ke desa ini. Jadi untuk sekarang lebih baik kau mencari Boruto di tempat yang lain saja. Mendengar semua ucapan itu dari Sarada, Kode pun dengan cepat langsung membalasnya. Haha, aku sudah tahu hal itu. Tapi, karena sekarang aku sudah lelah untuk mencari Boruto selama 2 tahun lebih, maka sekarang aku pun memutuskan untuk berhenti mencarinya. Sebagai gantinya, aku pun akan menyakiti dan melukai semua mantan teman-temannya di dalam desa Konoha. Karena kenyataannya, Boruto pun pasti bisa melihat hal ini, dan Boruto pun pasti akan langsung datang ketika mendengar teriakan kalian. Wow, sampai di sini sebenarnya sudah dapat kita simpulkan bahwa pada chapter pertamanya kemarin, ternyata Kode pun sudah mengkonfirmasi salah satu upgrade kemampuan yang dimiliki oleh Boruto. Di mana secara sadar Kode pun sudah tahu bahwa Boruto bisa mengawasi dan juga melihat semua kejadian yang ada di desa Konoha menggunakan kemampuan matanya. Walaupun pada dasarnya dirinya saat ini berada pada lokasi yang sangat jauh. Jadi ketika Kode mulai menyerang Sarada, maka di momen itulah Boruto pun pasti akan datang untuk menyelamatkan semua orang. Nah, pendapat yang kedua ini semakin diperkuat melalui potongan cerita animenya ketika Nue sedang menyerang semua teman-temannya. Di mana pada momen itu Boruto pun tambah sadar mampu menggunakan kemampuan mata Jogannya untuk bisa melihat bagaimana keadaan semua orang walaupun dirinya sedang berada pada lokasi yang berbeda. Tapi sayangnya sampai saat video ini dibuat kita pun masih belum mendapatkan sebuah fakta tentang seperti apakah kekuatan dari mata Jogan yang sebenarnya. Apakah teknik Jogan memiliki sebuah kemampuan untuk dapat memanipulasi ruang dan juga waktu? Atau malah ada kemampuan lain lagi yang saat ini masih belum dijelaskan? Nah, bagaimana menurut kalian? Pertama, apakah Boruto bisa muncul dengan cepat? Karena pada momen itu, Boruto sudah menguasai teknik Raisen no Jutsu sama seperti Minato Namikaze. Dan yang kedua, apakah Boruto bisa muncul dengan cepat berkat teknik Jogan yang saat itu dia miliki dan juga sudah dia kuasai? Atau malah opsi yang ketiga, yaitu perpaduan dari kedua teknik itu. Di mana Boruto mampu melihat keadaan dari desa Konoha dengan menggunakan kemampuan mata Jogannya. Lalu di saat dia melihat bahwa Sarada sedang membutuhkan bantuan, maka di saat itu jugalah Boruto pun langsung melakukan teknik teleportasi dengan menggunakan kemampuan di Raisen no Jutsunya. Wow, menarik banget bukan? Nah, itulah semua pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam Beku Hantam.